تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang orang ngelesnya begitu. Masa baca Al-Quran dilarang? Masa makan-makan dilarang? Selawatan dilarang? Ini itu dilarang? Ya, kan begitu orang bilang begitu ya. Ya sudahlah, kita baca saja apa yang beliau katakan di sini ya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran fi mahafil rasmiyah, dalam acara-acara resmi untuk takziah. Kan ada acara resmi untuk takziah begitu ya, yang ditentukan beberapa hari tadi ya. Ala nahwil ladzi yatimul yaum, seperti kejadian acara yang biasa terjadi pada hari ini ya, pada kondisi kita hari ini, fahiya aidan bid'ah. Ini juga termasuk bid'ah kata beliau. Nah, masa baca Al-Qur'an bid'ah? Bukan baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu kita tegaskan dapat pahala, setiap hurufnya dapat pahala, tapi ya, bukan baca Al-Qur'annya ya. Membuat ritual tertentu untuk baca Al-Quran yang tidak ada dalam ya tuntunan syariatnya, itu yang menjadi masalahnya ya. Itu yang menjadi apa? Masalahnya bukan baca Al-Qurannya itu sendiri. Kalau baca Al-Quran terserah, mau baca Al-Quran hatam 3 kali sehari, mau ya seberapa pun baca Al-Quran silakan. Tapi kalau dibuat ya dengan acara tertentu, dengan ritual tertentu yang itu sudah bagian daripada syariat, nah itu yang kita bahas, yang dibahas oleh para ulama di sini ya. Yang jelas tidak mungkin beliau apa mengatakan baca Al-Quran itu bid'ah. Sekelas ulama, sekelas orang awam aja nggak mungkin mengatakan itu. Bodoh-bodohnya kaum muslimin, seawam-awamnya mereka nggak mungkin mengatakan masalah baca Al-Quran di bid'ah. Bukan baca Al-Quran itu dibid'ahkan ya. Sekali lagi, jangan sampai kita apa disalahpahami seperti itu. Bukan membaca Al-Quran. Kita setiap hari baca Al-Quran kok. Ya, dalam sholat kita baca Al-Quran, di rumah kita baca Al-Quran, bukan bid'ah. Tapi acaranya itu ya yang dikait-kaitkan dengan apa? Membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi bukan baca Al-Quran, bukan apa? Bukan makan-makan ya. Makan mau terserah, mau makan 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari terserah, silakan. Ya. Atau mau makan makanan sama undang-undang orang juga enggak masalah. Ya, setiap hari undang-undang orang juga enggak masalah. Tapi kalau dibuat itu sudah menjadi sebuah syariat, ya, sudah menjadi tata cara dalam syariat, meyakini bahwa itu adalah sebuah ibadah dan itu ada syariatnya, ini yang tidak diperbolehkan. Ya, antum juga kalau mau undang jamaah kajian begini, mampir di rumah makan-makan, boleh atau tidak? Bid'ah atau tidak? Ya bid'ah, itu sedekah. Habis kajian umpamanya, setiap kajian. Tapi ya, tidak kita meyakini ada dalam Islam itu setiap habis kajian ada makan-makan. Enggak ada, ya. Tapi kalau memang ya mau mengundang orang pas ketika makan saja umpamanya seperti itu, ketika habis kajian ada ustadz datang umpamanya, ayo makan-makan bareng sama ustadz. Ya enggak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau meyakini adalah itu sebagai ibadah. Bahkan sekarang apa justru sebaliknya. Orang yang tidak berbuat seperti itu yang dituduh apa? yang dituduh sesat katanya. Kita yang tidak melakukan itu yang justru dituduh sesat. Itu sudah terbalik nih. Subhanallah ya. Mereka yang melakukan itu yang dapat pahala, dapat ini segala macam. Kalian yang tidak melakukan ini agama baru, sesat dan segala macamnya. Wah, itu repot lagi. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama itu. Jadi kadang-kadang dai-dai ini yang muncul di media sosial ini selalu mengelabui masyarakat dengan apa? Masa sedikit-sedikit bid'ah. Masa orang baca Al-Quran dibid'ahkan? Masa orang selawatan dibid'ahkan? Masa? Anda jujur di hadapan manusia itu, ya. Kita katakan seperti itu saja. Kalau hanya berdebat apa saling adu argumen dan segala macam, ya orang-orang Yahudi itu paling pintar, ya, untuk mempertahankan agama mereka dengan berbagai macam argumen. Kita ya tidak mempermasalahkan itu. Kejujuran yang penting kita itu, ya. Karena kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah,